Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjut masih mengenai pembahasan dari buku karya Maulana Muhammad Ali MALLB, yaitu Islamologi. Lanjutan dari yang kemarin, yang insya Allah pada hari Sabtu sore ini akan membahas tentang nikmat surga. Robbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Terang sekali bahwa gambaran surga sebagai taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai adalah satu tamsil atau perumpamaan dan bukan keadaan yang sesungguhnya seperti taman atau sungai yang ada di dunia ini. Al-Quran mengatakan sebagai berikut, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, di dalamnya mengalir sungai-sungai, buah-buahannya dan naungannya kekal. Surat 13 ayat 35. Dan juga perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana terdapat sungai yang airnya tak berubah. Surat 45 ayat 15. Dan senada dengan gambaran ini ada satu ayat dalam Quran yang menerangkan bahwa nikmat surga tak dapat dibayangkan di dunia ini dan bukan pula termasuk barang-barang duniawi. Al-Quran mengatakan sebagai berikut, tak ada jiwa yang tahu tentang sesuatu yang menyegarkan mata yang tersembunyi bagi mereka. Surat 32 ayat 17. Dan lagi, penjelasan mengenai ayat ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya sebagai berikut. Allah berfirman, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang tulus sesuatu yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan tak pernah terlintas dalam batin seseorang. Hadis Imam Bukhari nomor 59. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan ahli tafsir kenamaan, berkata, di surga tak ada makanan yang sama dengan makanan di dunia kecuali hanya namanya saja. Imam Bukhari. Di sini kami ingin menambahkan beberapa contoh. Salah satu nikmat surga disebut zil, artinya naungan atau tempat teduh. Al-Quran mengatakan sebagai berikut, mereka dan istri mereka berada di tempat teduh. Surat 36 ayat 56. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di tempat teduh dan air mancur. Surat 77 ayat 41. Buah-buahannya kekal dan begitu pula naungannya. Surat 13 ayat 35. Kata-kata yang sama digunakan pula sehubungan dengan kesengsaraan di neraka. Al-Quran menyatakan sebagai berikut, dan naungan dari asap yang hitam, tidak sejuk dan tak nyaman. Surat 56 ayat 43 sampai 44. Berjalan di naungan yang mempunyai 3 cabang. Surat 77 ayat 30. Dalam kasus tersebut, kata zil tak semuanya berarti tempat teduh. Memang namanya zil, tetapi artinya berbeda. Sebenarnya dalam Al-Quran diterangkan bahwa di surga tak ada matahari. Seperti firman Allah sebagai berikut. Di surga mereka tak akan melihat matahari dan tak pula udara yang kelewat dingin. Surat 76 ayat 13. Oleh sebab itu,
Dalam hal surga, kata zil berarti perlindungan atas kemewahan. Perlindungan atau kemewahan. Satu pengertian yang berpangkal pada kata zil. Imam Rabi juga menambahkan bahwa zil ialah setiap yang menutupi, yang baik maupun yang buruk. Oleh sebab itu zil juga dikatakan sebagai siksaan neraka. Contoh, nikmat surga yang lain. Mereka yang berada di surga dikatakan diberi rizki, artinya rezeki. Tetapi yang dimaksud bukanlah rezeki jasmani seperti di dunia ini. Adapun yang dimaksud ialah rezeki yang diperlukan guna memberi makanan rohani. Dan itulah sebabnya mengapa salat disebut rizki dalam surat 30 ayat 132. Buah-buahan surga baik yang diberi nama khusus maupun nama umum bukanlah buah-buahan seperti di dunia ini, melainkan buah perbuatan. Namanya memang sama tetapi maksudnya lain. Al-Quran mengatakan sebagai berikut. Manakala mereka diberi sebagian buah-buahan dari sana, mereka berkata, inilah apa yang diberikan kepada kami dahulu. Surat 2 ayat 25. Ternyata yang dimaksud di sini ialah buah-buahan baik, buah perbuatan baik, dan bukan buah-buahan yang dihasilkan oleh bumi. Karena buah-buahan yang tersebut belakangan tak diberikan kepada semua kaum mukmin di dunia, sedang buah perbuatan diberikan kepada kaum mukmin. Demikian pula halnya nikmat surga yang terdiri dari sungai air tawar, susu, madu, dan anggur semuanya adalah tamsil belaka. Seperti yang tertera dalam surat 47 ayat 15. Ranjang, bantal, kasur, dan lain-lain. Surat 88 ayat 13 sampai 16. Perhiasan, gelang, pakaian, sutra. Surat 16 ayat 31. Semua bukanlah barang-barang wadah duniawi, melainkan disebutkannya seperti itu hanyalah sekedar untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu itu dapat menggambarkan suasana kebahagiaan seseorang di sana dan pasti ada. Adapun bentuk yang sesungguhnya kita belum tahu karena semua itu tak dapat dilihat oleh indera kita. Segala lukisan tentang nikmat surga itu hanyalah tamsil atau perumpamaan saja sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran. Sebagaimana telah kami terangkan di muka, hari kebangkitan berarti hidup baru, langit baru, dan alam baru. Jika orang mau berpikir sejenak, pasti akan menyadari bahwa ruang dan tempat tak dapat diterapkan terhadap alam akhirat. Surga dilukiskan seluas langit dan bumi, artinya seluruh alam semesta penuh ditempati surga. Al-Quran mengatakan sebagai berikut. Dan cepat-cepatlah menuju kepada pengampunan dari Tuhan kamu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surat 32 ayat 132 dan surat 57 ayat 21. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, di manakah neraka jika surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Beliau menjawab, di manakah malam hari jika siang hari datang? Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka bukanlah tempat, melainkan suatu keadaan. Selanjutnya, walaupun surga dan neraka itu bertentangan satu sama lain, yang satu digambarkan tinggi sekali, sedangkan yang satunya lagi rendah sekali, namun keduanya hanya dipisahkan oleh satu tembok. Al-Quran mengatakan sebagai berikut.
Lalu di antara mereka dibangun satu tembok yang mempunyai satu pintu, di dalamnya rahmat dan di luarnya siksaan. Surat 57 ayat 13. Di tempat lain Al-Qur'an tatkala membicarakan penghuni surga dan penghuni neraka dikatakan, dan di antara mereka terdapat tabir. Surat 7 ayat 46. Dengan pengertian ruang yang ada di dunia sekarang ini, kita tak dapat membayangkan bagaimana dua hal tersebut bisa terjadi dalam satu waktu bersamaan. Selanjutnya, berulang kali disebutkan dalam Al-Quran bahwa api neraka mengamuk dan meraung-raung. Surat 25 ayat 12 dan surat 67 ayat 7. Namun demikian, para penghuni surga tak mendengar panggilan para penghuni neraka yang berkata, "Tuangkanlah sebagian air kepada kami," atau "Berilah kami sebagian dari yang telah diberikan Allah kepada kamu." Mereka, para penghuni surga, berkata, "Sungguh Allah mengharamkan dua-duanya bagi kaum kafir, yaitu orang yang menjadikan agama untuk main-main dan senda gurau dan terpedaya oleh kehidupan duniawi." Surat 7 ayat 50 sampai 51. Jadi para penghuni surga mendengar ucapan para penghuni neraka, tapi para penghuni surga tak mendengar raungan api neraka. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang akan dialami manusia pada hari kebangkitan akan bersifat akan bersifat total, hingga indera manusia di dunia akan diubah menjadi indera lain yang tak dapat dibayangkan pada waktu sekarang, yaitu indera yang dapat mendengar suara yang paling lemah sekalipun di satu pihak, tetapi di lain pihak tak dapat mendengar suara dahsyat. Alhamdulillah, demikian pembahasan untuk sore ini. Insya Allah disambung besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.